Bapak-bapak yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, seperti biasa pada pengajian malam hari ini, susunan acara yang akan kita laksanakan pada pengajian malam ini seperti biasa, yaitu tawasul atau dari doa. Kedua, yasin. Ketiga, tahlil dan penutup doa. Sebelum kita masuk ke acara intinya, mari kita dengarkan sambutan atas nama tuan rumah yang mungkin punya niat khusus dalam pengajian malam ini. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan kita bisa memenuhi keinginannya. Terima kasih. Sebelumnya sambutan yang akan dibawakan oleh tuan rumah, yaitu Bapak Dai. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Bapak Dr. Andri Mursalin, Bapak Mati. Yang terhormat Bapak RT 2 Bapak Dulenda baru RT baru. Yang terhormat Bapak Pohon selaku RTM yang kami hormati, Bapak-bapak hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat rumah saya dalam rangka pengajian rutin kita. Mudah-mudahan melangkah bapak-bapak melangkahkan kaki dari rumah ke tempat kuliah ini, mudah-mudahan amalnya diterima Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku tuan rumah hanya meminta aja, minta doa aja untuk almarhumah orang tua saya dan mertua saya, mudah-mudahan amalnya diterima Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu sambutan dan keinginan untuk kita semua dari Bapak Daeng, bahwa Bapak Daeng ingin menghadiahkan doanya untuk keluarganya, yaitu almarhum dan almarhumah, yang nanti insya Allah kita kirim doa. Kita mulai saja. Kamu sudah lihat? Kamunya udah? Kita mulai aja. Untuk tahlil seperti biasa akan dibawakan oleh Bapak Aman, maka untuk yasin untuk Bapak Norman, dan untuk tawasul sama saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قلوب المقام سلام وغير ببكر وعمر سيد الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كنا لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا
صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah selesai sudah acara waktu doa dan pembacaan surat Yasin. Untuk ke acara berikutnya, mohon maaf tadi saya lupa yang akan tausiah pada malam ini yang akan dibawakan oleh Pak Haji. Kami persilahkan waktunya yang seluas-luasnya, paling tidak sampai jam 12 malam. Kita siapkan materinya, katanya udah sebulan disebutkan. Mari kita dengarkan dan kita laksanakan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan wasilah buat kita untuk selalu dalam kebaikan. Mungkin doanya nanti ya Ustaz, kita ini dulu, kita mendengarkan tausiah dulu. Maka waktu dan tempatkan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini untuk juga selain menuntut ilmu, untuk menjaga tali silaturahim di antara kita tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, biasanya kalau mengawali sesuatu kita biasanya mendoakan teman-teman kita, sahabat-sahabat saya, majelis taklim malam minggu yang dimuliakan oleh Allah, itu biasanya begitu. Tapi tadi siang saya alhamdulillah mendapat ilmu dari Ustadz guru kita, Ustadz Lana. Ternyata kita itu sebagai manusia itu sudah pernah dipamerkan sama makhluk Allah yang lain bahwa kita itu udah mulia. Kita itu udah mulia, makanya iblis saja sampai iri. Gak ada iblis kan jadi sini ya. Kita sampai iri gitu. Makanya ucapan yang benar adalah bapak-bapak, adik-adik sekalian, jamaah taklim malam minggu yang insya Allah kemuliaannya dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Malam hari ini sekali lagi saya tidak akan bertausiah Pak Arya, saya akan berbagi aja. Kebetulan ini kaitannya masih dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78, betul ya? Mungkin di antara kita masih ada yang ingat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Pak? Lali lah. Tepatnya alinea ketiga itu ada berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya bla 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 bla. Dari sisi ketuhanan kita sudah yakin dan harus yakin seyakin-yakinnya, aku yakin bahwa tanpa ridho Allah Subhanahu Wa Taala kemerdekaan itu tidak mungkin kita raih.
Dan kita syukuri bapak-bapak pendiri bangsa ini sampai merumuskannya itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi apakah lempeng-lempeng aja jalannya pembukaan UUD 45 itu? Tidak, sangat tidak lempeng. Pada zamannya kata-kata itu, alinea ketiga itu banyak tekanan untuk dirubah. Bahkan secara resminya yang tertulis dulu ketika keesokannya setelah proklamasi itu tanggal 18 Agustus tahun 45 dari sidang PPKI itu tetap akhirnya mengabulkan permintaan saudara-saudara kita yang dari Bali dan dari Indonesia Timur lainnya dirubah menjadi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pada saat pemberlakuan UUD 950 itu waktu MPRS dan UUDS jadi waktu itu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sama hal itu terulang lagi, akhirnya bunyi itu dirubah menjadi atas berkat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Tetapi alhamdulillah sampai detik saat ini yang kita lihat di dokumen resmi, yang kita pelajari, yang anak-anak kita semua pelajari, yang tertera di alinea ketiga itu tetap atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di satu sisi, dari sisi ketuhanan, kita yakin itu udah pasti campur tangan Allah. Tetapi di sisi lain, dan yang sampai hari ini tetap menjadi kekuatan adalah people power. Kekuatan dari masyarakat, kekuatan dari manusia sendiri yang merasa itu adalah hasil perjuangan. Logik dong, kan pahlawan-pahlawan kita pendiri bangsa itu kebanyakan kan muslim. Ya tetap ngotot kali itu, meskipun di sidang kalah, tapi gerakan people power, gerakan masyarakat, kalau sekarang bahasanya Bapak netizen. Bahasa netizen itu lebih kuat dari apa yang disidangkan di Senayan. Tetap lebih kuat itu, alhamdulillah, people power, gerakan people power itu, sehingga kita masih bisa sampai hari mewariskan, mempertahankan kata-kata tersebut di Undang-Undang Dasar kita. Apa relevansinya dengan yang kita alami saat sekarang ini? Kita mungkin tidak bisa ikut berjuang yang mengangkat senjata atau apapun bentuknya itu, tapi banyak hal-hal positif, banyak hal-hal lain yang kita juga ikut bisa menyuarakan. Kemarin ketika Al-Quran dibakar di Swedia, apakah lantas pemerintah kita langsung memprotes Swedia? No. Ya. Kekuatan itu adanya di netizen, adanya di people power di bangsa kita, terutama kaum muslim. Ya pasti kaum muslim, kaum non muslim pasti ini. Bahkan muslim pun banyak yang diam. Tak baterai nih. Ya nggak usah pakai. Ya, kita lanjut aja. Artinya apa? Kita tidak bisa mengandalkan peran pemerintah atau apapun untuk mempertahankan apa yang menurut kita benar. Tapi kita sendiri juga harus bergerak. Kita sendiri harus memperjuangkan hal apapun. Contoh yang paling gampang kemarin, kasus Ferdy Sambo, kasus penganiayaan Mario Dandi. Itu kalau kita diam, yang terjadi apa?
akan terlupakan, nggak akan diperpanjang, nggak akan mengalami sidang sepanjang itu. Itu pun dalam perjalanan sidang pun ada liku-liku, ada yang berusaha akan ditutupi. Tapi karena people power, karena netizen yang terus mengawal, akhirnya kita sedikit banyak, meskipun mungkin juga tetap ada yang diumpetin, tapi sedikit banyak kita masih bisa melihat kebenaran yang terungkap. Anak-anak kita, mungkin generasi kita itu sempat terdiam, mungkin selama 32 tahun itu keenakan banget. Selain keenakan, memang kita faktor tekanan itu begitu luar biasanya, sehingga untuk speak up, untuk menyuarakan itu waktu itu sangat berat. Ngomongin politik aja takut. Sampai hal seperti itu. Tapi dengan kebebasan ini, kita seperti ditegur lagi bahwa kita ya, dengan kebebasan yang sekarang alhamdulillah kita peroleh lagi, dengan kebebasan pers, kebebasan bersuara, ayo kita gunakan semaksimal mungkin. Kita tidak mungkin hanya berpangku tangan. Ayo kita wariskan juga ke anak-anak kita bahwa orang tuanya juga berani speak up. Orang tuanya berani bersuara dalam hal apapun. Terutama teman-teman yang punya sosial media. Banyak kebuang nih waktunya nih. Kita mulai dari kita sendiri dulu, terutama bagi teman-teman yang punya sosmed seperti Pak Margana yang punya channel YouTube, yang punya Facebook, yang punya Twitter, yang punya WA. Gunakan media itu untuk speak up apapun, dalam hal yang kecil maupun yang besar. Seperti Pak Karyono sering banget upload tentang kereta. Cuma yang diupload yang enak-enaknya aja. Yang pas kita berdempetan nggak pernah diupload sama Pak Karyono. Itu paling penting Pak Karyono. Sekecil apapun informasi, apalagi itu untuk diperbaiki, itu perlu Pak. Jadi yang nggak enaknya harus Pak. Karena apa yang kita peroleh sekarang ini bukan turun dari atas aja, tapi benar-benar itu dorongan dari bawah, dan kita difasilitasi untuk mendorong. Karena kayak transportasi seperti KAI KCI itu insya Allah udah berpihak dengan kita, tapi mereka juga ikut ditekan oleh kementerian, ikut ditekan oleh anggota dewan. Makanya mereka nggak takut sama KAI KCI, kementerian, anggota dewan itu nggak takut. Takutnya sama siapa? Sama kita, sama penumpang, sama netizen. Hal seperti itu. Dan juga yang lain. Apapun, jangan hanya kita berpangku tangan, jangan hanya kita diam. Ayo speak up, kita suarakan. Dalam hal apapun, lingkungan. Pak Julinda kalau misalkan nanti agak miring-miring dikit, protes. Pak Ustadz Mansur agak miring protes, Pak Lurah juga diprotes. Jangan hanya baiknya. Kita itu kontrol, dan kita akan mewariskan itu ke anak-anak cucu kita. Mungkin itu saja. Sebenarnya tadi saya rencananya mau 3 jam, tapi katanya Pak Ali ada acara di RT 1. Jadi saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat saya pribadi dan juga buat bapak-bapak sekalian. Waktu minggu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Bukannya kita melupakan, tapi hal-hal yang ini kita perlu
dibangkitkan lagi, diingatkan lagi. Karena selama ini kan kita mungkin bergelut dengan ekonomi, mungkin dengan hal-hal yang lain, tapi masalah ini kan jarang sekali diangkat. Terima kasih banyak Pak Haji. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan wasilah buat kita semua untuk membangkitkan diri kita untuk lebih berani bersuara dan lebih berani dalam melangkah dalam kebaikan. Mudah-mudahan pengajian kita selalu dalam istiqomah semuanya. Mungkin ada hal-hal lain atau dari materi yang lain nanti insya Allah untuk pengajian berikutnya boleh membawakan materi apa aja yang sesuai dengan kapasitasnya, gitu kan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita kaji jadi bekal buat kita dan keluarga kita untuk tetangga kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak cukup didengar di sini saja. Kita sampaikan walau satu kata kebaikan-kebaikan untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk kawan kita. Mungkin hanya itu saja saya sebagai pembawa acara. Untuk selanjutnya menutup pengajian dan kajian kita, yaitu akan ditutup dengan doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz atau Ketua DKM. Ini jauh sekali. Ini asalnya di lantai 2 ini. Di panggung. Panggung. Kalau besok di mana ya Pak? Hal yang perlu disampaikan yang pertama, memang sudah ada program BKM kita ini, masjid kita ada program santunan yatim, ya, yatim dan piatu, yatim piatu. Pelaksanaannya, jika memang nanti ada yang bertanya, kita tetapkan, sudah kita bicarakan, kita tetapkan bersamaan waktunya dengan pengajian bulanan bulan depan, bulan Agustus. Kalau pengajian bulanan bulan Agustus berarti panitianya RT 5 tapi dipindahkan ke RT 4. RT 5 namun Diminta. Jadi pokoknya RT 4 gitu ya. RT 4 untuk panitianya pengajian bulanan bulan depan tanggal 20 masalah. Ya, 20 Agustus ya. Ya. Hari Ahad. Nah itu sekaligus santunan yatim piatu. 5 juga seminggu ketemu. 13 itu aja. Karena kalau tanggal 20 kita udah bulan Syawal tadi. Ya ini masalah santunan kan nggak harus bertepatan dengan 10 Muharram gitu loh. 10 Muharram malah hari ini sebetulnya bagusnya sehari ini. Kan 10 Muharram sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-lisan
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.